Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di Yayasan Anur Ibun. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami di sini. Perkenalkan, nama Bapak Indra Muhammad Kamil. Bapak mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak ingin menyampaikan materi mengenai budaya literasi di lingkungan sekolah ya. Sebelum membahasnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah anak-anakku sudah mengetahui apa itu artinya literasi ya? Kalau misalkan belum tahu, Bapak akan memaparkan dulu mengenai literasi. Jadi literasi itu berasal dari bahasa Latin yang bisa dikatakan sebagai literatus atau artinya itu orang yang sedang belajar. Jadi dalam artian lain, literasi adalah sesuatu untuk pembelajaran ya. Jadi literasi bisa kita gunakan dimanapun dan kapanpun, karena di dalam literasi itu mencakup 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa diantaranya yang pertama itu adalah menyimak, yang kedua itu adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, dan yang keempat adalah menulis ya. Pertama kita akan membahas mengenai menyimak ya. Mungkin anak-anak di sini mempunyai adik yang masih kecil, sekitar umur 3-5 tahun. Itu terkadang suka meniru apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah itu jadi keterampilan pertama dalam keterampilan berbahasa yang pertama adalah menyimak. Jadi tahapan pertama ini adalah tahapan menyimak. Jadi menyimak itu melihat, mendengarkan melalui audio maupun audio visual ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu sebenarnya disimak oleh adik kita atau keponakan kita. Jadi mereka itu menangkap semua informasi yang ada pada kejadian saat itu. Misalkan seperti ini, jika ada seorang tua yang sering menggunakan, misalkan menggunakan bahasanya bahasa yang kurang enak atau bahasa yang kurang tepat, itu si anak itu bisa meniru karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan itu direkam oleh otak anak tersebut. Jadi menyimak itu adalah tidak lebih atau tidak jauh itu seperti itu. Jadi ini juga sebagai, kalian juga di sana sebagai mempertingkatkan atau mempertajam skill menyimaknya. Ketika Bapak berbicara, Bapak menjelaskan sesuatu, kalian mendengarkan dan kalian menyimak ya. Menyimak apa yang Bapak sampaikan itu akan masuk ke dalam memori kalian dan kalian akan mengetahui mungkin sesuatu yang tidak kalian ketahui sebelumnya ya. Nah, lalu apa perbedaan antara menyimak dan mendengarkan? Kalau menyimak itu sambil meresapi, menangkap semua informasi-informasi dari yang kecil sampai yang besar. Kalau mendengarkan itu hanya mendengar sesuatu tapi tidak dipikirkan ya, karena kita sudah tahu biasanya gitu. Kalau menyimak itu ditelaah, diteliti, sebenarnya apa sih yang keluar dari suaranya, apa sih yang dilihatnya gitu. Terus yang kedua ada berbicara ya. Nah, keterampilan berbahasa yang berbicara ini yang kedua ini cukup sulit ya. Kenapa dikatakan cukup sulit? Karena berbicara itu harus memiliki kosakata yang banyak.
Nah, kosakata yang banyak itu didapatkan dari mana? Dari kegiatan berliterasi. Kegiatan berliterasi itu banyak sekali yang bermanfaat untuk kita. Salah satunya kita memiliki kosakata yang banyak itu dari kegiatan berliterasi. Nah, dalam berbicara itu tidak semua orang bisa berbicara ya di depan umum. Kalau berbicara seperti biasa-biasa saja itu bisa, tapi berbicara di depan umum ketika ada acara seperti pidato atau sambutan-sambutan, kadang itu kita merasa susah gitu. Jadi keterampilan-keterampilan ini harus dikembangkan karena 4 keterampilan berbahasa ini dapat menunjang seseorang menjadi sukses. Karena sesuatu yang misal orang-orang yang sukses itu keterampilan-keterampilan berbahasanya itu sudah bagus gitu. Nah, tadi kembali lagi ke berbicara. Jadi berbicara itu tidak memang semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa berbicara di depan. Contohnya tidak bisa berpidato, semua orang tidak bisa berpidato. Jadi dengan berliterasi itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan skill berbicara ya. Yang ketiga. Ini yang ketiga itu adalah hal yang sebenarnya mudah, namun sangat sulit ya dijadikan suatu budaya, dijadikan suatu kebiasaan, yaitu membaca. Nah, ini Bapak sangat menghimbau kepada kalian semua bahwa kegiatan membaca itu sangat dibutuhkan ya, diperlukan untuk, apalagi sekarang eranya era modern, eranya era digital. Kita tidak perlu memberi koran untuk membaca artikel ya. Kita tidak perlu membeli buku untuk membaca novel, karena zaman sekarang itu ada yang digital. Kita bisa membaca buku bacaan seperti novel, cerpen atau dongeng-dongeng, itu ada di aplikasi juga ada, terus di situs web juga ada. Namun yang disayangkan, kebanyakan hal-hal itu tidak dimanfaatkan oleh kita semua. Malah kita seringnya itu membaca status orang lain. Kita sibuk dengan status orang lain misalkan di Facebook. Tapi kenapa kita tidak disibukkan diri dengan membaca hal-hal yang positif, tidak yang negatif? Kita baca status orang lain lalu kita bergosip. Nah, itu sesuatu yang istilahnya negatif ya. Coba kalau kita misalkan buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram, cari bahan bacaan, referensi bacaan. Itu sebenarnya membaca itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dan ilmu ya. Masih ingat dengan peribahasa buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Jadi membaca itu adalah suatu kunci untuk mendapatkan suatu informasi dan suatu ilmu. Jadi Bapak mengajak kalian semua, marilah kita meningkatkan kebiasaan kita, membuat kebiasaan kita menjadi lebih positif dengan cara membaca ya. Alhamdulillah kita juga kita juga sebagai guru bahasa Indonesia ya, saya dengan rekan-rekan telah membuka kelas literasi SMK Anur ya. Dan nanti juga ini akan diluaskan menjadi semuanya ya, untuk jenjang SMP, SMA juga akan ada dibuka kelas literasi Yayasan Anur ya. Kemarin kita alhamdulillah sudah mendapatkan juara kedua tingkat nasional di UPI, lomba karya tulis ya, karangan esai gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan juara kedua dan juara harapan 2 ya kalau tidak salah. Itu cukup memuaskan menurut diri saya pribadi, menurut diri bapak pribadi, karena
kita baru mulai sudah bisa mendapatkan suatu prestasi. Berarti kalau dilihat-lihat, nah anak-anak di Anur Ibun dan kawasan ini, kawasan Ibun, Paseh, Majalaya, nah berarti itu memiliki potensi yang sangat besar ya. Terus kita ada kelas literasi itu tidak hanya berkegiatan membaca novel, membaca buku, tapi kita di kelas literasi juga ada musikalisasi. Nah, kembali lagi ke tadi keterampilan berbahasa, yang keempatnya itu adalah menulis ya. Banyak orang bisa berbicara, banyak orang yang bisa menyimak, banyak orang yang bisa membaca, tetapi jarang orang yang bisa menulis. Menulis itu sebenarnya gampang, namun dalam artian menulis di sini itu seperti menulis cerpen, novel, puisi. Nah, terkadang hal-hal yang seperti itu dianggap susah, padahal hal yang seperti itu dapat menumbuhkan ketiga keterampilan sebelumnya, seperti keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Nah, itu dengan cara menulis itu kita bisa menumpahkan semuanya ke dalam suatu tulisan. Kita merangkai kata-kata sehingga menjadi kalimat, kita merangkai kalimat sehingga menjadi suatu paragraf, dan kita merangkai paragraf sehingga menjadi wacana dan menjadi sebuah bacaan yang positif ya. Nah, jikalau kalian sudah memahami atau sudah menguasai keempat keterampilan bahasa ini, insya Allah kalian akan menjadi siswa-siswi yang berpotensi tinggi untuk menjadi orang sukses. Dan Bapak doakan itu ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kegiatan literasi itu ya tidak lain dari keempat keterampilan itu. Ada membaca, ada menulis, ada berbicara, ada juga menyimak ya. Jadi kegiatan literasi itu kita bisa terapkan tidak hanya di sekolah namun di rumah juga. Tetapi karena kalian sebagai pelajar, setidaknya bila kalian masih belum bisa ya, belum bisa bukan berarti tidak bisa ya, masih belum bisa menerapkan literasi di rumah, setidaknya kalian bisa menerapkan literasi di sekolah. Karena budaya literasi itu sangat-sangat perlu untuk kita semua ya. Karena budaya literasi itu sebenarnya sudah berbudaya di sebelum-sebelumnya. Bahkan kata pertama di dalam kata pertama yang diwahyukan pertama oleh Allah itu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Berarti kita disuruh untuk membaca. Nah, kita sangkut pautkan dengan kegiatan literasi, yaitu ada membaca. Jadi membaca juga perlu ya, karena budaya baca di Indonesia itu kurang. Meskipun negara Indonesia adalah negara yang bukan paling banyak di antara yang banyak itu menerbitkan buku itu banyak ya Indonesia, namun budaya bacanya kecil, jadi itu tidak seimbang. Nah, maka dari itu Bapak mengajak kalian semua untuk giat berliterasi, budayakan literasi dalam kehidupan kita sehari-hari agar keterampilan-keterampilan yang kita miliki dan potensi yang kita miliki dapat berkembang ya. Nah, di sini juga di Yayasan Anur kita membuka pojok ya, pojok baca jadi untuk kalian yang suka novel, suka cerpen, suka membaca, kita bisa di pojok baca untuk membaca itu bisa dilakukan ketika jam istirahat ya, sambil kita makan, sambil kita istirahat, sambil membaca juga ya. Di sini juga ada perpustakaan yang alhamdulillah buku-bukunya sudah lumayan banyak, kalian bisa meminjamnya, namun kalian harus bisa menjaganya juga ya. Jadi literasi itu sangat bermanfaat untuk kita semua, karena dengan berliterasi kita dapat meningkatkan 4 keterampilan berbahasa, juga sebenarnya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, karena
dengan cara berliterasi banyak informasi-informasi, ilmu pengetahuan yang dapat kita miliki atau dapat kita serap ya, dengan cara berkegiatan literasi ya. Semoga nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, semoga kalian semua bisa bergabung di kelas literasi Yayasan Anur Ibun ya. Dan di sana ada Bapak sendiri sebagai pembinanya, dan juga ada rekan-rekan Bapak sebagai pembina juga, ada Bu Indah dan ada Bu Ella ya sebagai guru mata pelajaran bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda juga. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak dapat sampaikan itu bisa membuat kalian menjadi lebih tergugah untuk meningkatkan budaya berliterasi ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.